Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Partai Gelombang Rakyat Indonesia menilai pemilu 2024 adalah pemilu transisi yang sangat penting bagi kita semua sebagai bangsa. Pengalaman pahit terjadinya pembelahan yang begitu luas dan dalam pada 2019 lalu diharapkan tidak terjadi lagi. Hal itu disampaikan Mahfuz Siddiq selaku Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia di Gelora Talks edisi ke-99 yang tayang pada Rabu 2 Agustus 2023 dengan bertajuk tema Menakar format koalisi Capres pada pemilu 2024 yang dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Arwani Tomafi, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Khoiri, dan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriyansah Nur. Yang kedua, kalau kita melihat pemilu ke pemilu, termasuk pilpres ke pilpres, itu kan akan ada situasi tertentu yang mewarnai ya. Dan kalau kita lihat di 2019, situasi pilpres itu kuat sekali aroma pembelahan ya secara politik, bukan saja di elit tapi juga di akar rumput. Dan ternyata setelah 5 tahun berlalu atau hampir 5 tahun berlalu, elit sudah mulai terkonsolidasi, elit sudah mulai melakukan recovery pembelahannya, tetapi sisa-sisa pembelahan di masyarakat ini nampaknya belum tuntas. Dan kalau kita lihat ketika kita sekarang memasuki lagi tahapan-tahapan di Pilpres, memang ada pertanyaan besar sekarang. Apakah situasi pembelahan yang terjadi 2019 ini akan kembali berlanjut ya, atau terulang kembali, atau bahkan menjadi semakin parah di 2024 nanti. Berita berikutnya, DPD Partai Gelora Provinsi Banten menggelar rapat pimpinan terbatasnya pada Sabtu 29 Juli 2023 lalu. Dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan fungsionaris DPW Gelora Banten, Usman Umar selaku Ketua Gelora Banten menyampaikan acara tersebut dilaksanakan guna membahas dan menyepakati strategi pemenangan pemilu. Serta para pimpinan DPD nantinya akan turun berdialog secara agresif ke tengah masyarakat setelah nama dan nomor urutnya resmi didaftarkan ke KPUD. Dalam kesempatan itu pula, Ketua DPW dan DPD se-Provinsi Banten juga bersepakat mengusulkan nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden RI di Pilpres 2024 juga hadir dari DPW Kalimantan Selatan bersama 13 DPD di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW Kalimantan Selatan, Riswandi, dalam acara konsolidasi Partai Gelora se-Kalimantan Selatan yang berlangsung di Tripark Hotel Banjarmasin pada Minggu 30 Juli 2023 lalu. Riswandi juga menegaskan DPW dan DPD di provinsinya akan memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto karena merupakan tokoh jalan tengah yang mampu mencegah polarisasi dan disintegrasi bangsa serta mengerti tentang situasi global. Ya, hari ini kami Partai Gelora Indonesia Kalimantan Selatan bersama 13 DPD Partai Gelora Indonesia Selatan mengadakan acara konsolidasi kemenangan dan pengusulan calon presiden ke DPN, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora di Jakarta. Alhamdulillah 13 DPD Kabupaten Kota sepakat untuk mengusulkan Pak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk 2024 yang akan datang. Dari DPW dan DPD se-Kalsel, solid untuk mengusulkan itu. Di hari yang sama, agenda konsolidasi juga digelar Partai Gelora DPD Kota Parepare di kantor DPD Gelora Kota Parepare. Dihadiri langsung oleh seluruh fungsionaris, agenda tersebut juga dimaksudkan untuk bersilaturahmi dan konsolidasi dalam rangka menyambut kemenangan pada pemilu 2024. Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Parepare, Asy'ari Abdullah, membakar semangat kader dan pengurus dengan kembali mengingatkan agar terus berkolaborasi memenangkan Partai Gelora Indonesia. Berita selanjutnya, DPW Partai Gelora Bali menggelar kegiatan ngobrol sore di pinggir Sungai Taman Pancing.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Bali, Haji Mujiono, sejumlah fungsionaris mengikuti ngobrol sore itu bersama, dengan juga menaiki boat yang biasa digunakan warga untuk berekreasi. Taman Pancing Pemogan Denpasar Selatan ini sudah menjadi salah satu wisata untuk menghabiskan liburan di akhir pekan. Bukan tanpa tujuan, Haji Mujiono mengamati dan mendukung penuh warga lokal untuk mengembangkan dan mengelola wisata air Taman Pancing agar menjadi lebih produktif. Berita berikutnya, pada Senin 31 Juli 2023 lalu, DPD Partai Gelora Kabupaten Bogor kembali mengadakan kegiatan pendidikan dan konsolidasi pemenangan. Bernarasumberkan Ketua Bapilu DPN Partai Gelora Indonesia, Riko Marbun, hadir pula Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Bogor, Wiwit Purwawan, dan Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan, Hisan Anismata, serta pengurus lainnya untuk kembali menguatkan visi dan misi Partai Gelora untuk menjadi kekuatan 5 besar dunia. Berita ketujuh, pengurus DPD Partai Gelora Gunung Kidul mengadakan pertemuan dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul pada hari Rabu lalu 2 Agustus 2023. Berlangsung di kantor Muhammadiyah Gunung Kidul Komplek Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari, kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antar kedua lembaga dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah Gunung Kidul. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD Partai Gelora Gunung Kidul, Rifki Praptama, yang turut ditemani oleh sejumlah fungsionaris partai dan calon legislatif Gelora, serta disambut oleh Dr. Haji Satmono Dadi, MA, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunung Kidul bersama anggota pengurus. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial demi membangun kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat Gunung Kidul. Berita selanjutnya, kembali menjalankan programnya, Ketua DPD Partai Gelora Jakarta Timur Arief Priambodo melaksanakan giat ketuk sapa warga di beberapa kediaman warga. Berlangsung pada Minggu 30 Juli 2023, kawasan Cipinang Cempedak dan Kampung Melayu Jakarta Timur menjadi titik berikutnya Arief Priambodo beserta tim menjalankan canvassing. Warga pun menyambut giat ketuk sapa ini dengan hangat dan antusias. Berita terakhir, Partai Gelora Kota Medan melangsungkan kegiatan cek kesehatan bagi masyarakat di sekitaran Tanjung Mulia Jalan Aluminium 3. Diusung oleh Haji Budi Waskito ST yang juga merupakan caleg DPRD Kota Medan Dapil 3 yang meliputi Medan Deli, Timur, Perjuangan, dan Tembung, kegiatan sosial yang juga bekerja sama dengan Legian malam ini dilengkapi dengan donor darah dan juga pangkas rambut gratis bagi warga setempat. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.